Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman, ada saja manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Fatir di ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Di dalam ayat ini di surah Fatir ayat 32 ini Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan bahwa ada 3 macam tipe manusia dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama adalah wa minhum zalimun li nafsi. Ada saja manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Siapakah manusia yang menzalimi dirinya sendiri? Yakni orang-orang yang memahami tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa salat adalah kewajibannya, puasa adalah kewajibannya, zakat adalah kewajibannya, dan banyak lagi yang lainnya sebagai kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan suci Ramadan ini. Tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dikatakan sebagai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang dimasukkan di dalam ayat Al-Quran di surah Fatir ayat 32 adalah wa minhum muqtasidun. Ada saja manusia yang seimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Siapakah mereka ini? Yakni orang-orang yang apabila diberikan peluang untuk berbuat baik, maka dia berbuat baik. Ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang buruk, maka dia pun melaksanakan keburukan-keburukan itu. Artinya seimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga yang dimasukkan di dalam surah Fatir ayat 32 ini adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada saja manusia yang terlebih dahulu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti halnya kita ini, insya-Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa banyak melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan, karena kita memahami apalagi di bulan suci Ramadan ini, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang betul-betul ikhlas, bukan karena takut kepada orang tuanya, takut kepada sesama manusia, tapi dia melaksanakan puasa betul-betul karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhanya, mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian Allah pun menjanjikan padanya, yaitu di antara 8 surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu khusus surga yang mana surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yakni namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Ketika orang-orang yang berpuasa itu semuanya masuk ke dalam pintu tersebut, maka tertutuplah pintu tersebut dan tidak ada lagi orang-orang yang bisa memasukinya kecuali hanya dengan orang-orang yang berpuasa. Makanya orang-orang yang berpuasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa itu sendiri, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena dia menjadikan dirinya susah di siang hari, dia senantiasa ikhlas untuk menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela menahan lapar, dia rela menahan dahaga, dia rela menahan segala perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga memang insyaallah orang-orang yang seperti ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran, kita memahami bahwa ketika kita baca di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf diberikan ganjaran pahala 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugilah kita ini ketika kita berada di bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita hanya banyak melakukan perbuatan yang sia-sia, dalam arti perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan pahala. Padahal kita memahami bahwa setiap amalan-amalan yang kita lakukan pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai teman dekat kita. Mari kita senantiasa baca, mari kita senantiasa buka, mari kita senantiasa mentadabburi, mengamalkan isinya, sehingga insya Allah di hari kemudian nanti kita akan dicari oleh Al-Quran itu sendiri, diberikan syafaat sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang mencari orang-orang yang pernah membacanya. Di mana itu si A? Di mana itu si B? Saya akan berikan syafaat, saya akan berikan pertolongan. Inilah ganjaran yang didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadikan kita, hati kita ini insya Allah akan menjadi tenang. Siapapun yang membaca Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu dianjurkannya kita senantiasa baca Al-Quran, bukan hanya di masjid, tapi akan dianjurkan juga kita membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dan di dalamnya itu membaca Al-Quran. Jadi isi atau hiasan daripada rumah-rumah kita bukan karena adanya guci-guci yang kita jajar di setiap kamar-kamar kita, tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hiasan rumah kita tiada lain adalah bacaan-bacaan Al-Quran itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, apakah itu di masjid, apakah itu di rumahnya, dan di mana saja yang dianggap layak untuk membaca Al-Quran, maka malaikat itu senantiasa datang, bergerombol itu malaikat, berkerumun itu malaikat, untuk senantiasa datang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Setelah dikatakan Sadaqallahul Azim, maka malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah berfirman, wahai malaikatku, apa yang dilakukan hambaku di bawah? Malaikat menjawab, hambamu dalam keadaan mengingatmu, hambamu dalam keadaan membaca ayat-ayatmu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, kami akan ampuni dosa-dosa orang yang membaca Al-Quran itu dan orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, begitu mulianya pula orang-orang yang senantiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dibacakan, karena tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Siapakah yang dimaksud orang yang mahir membaca Al-Quran? Orang yang bagus tajwidnya, bagus makhrajnya, bagus wakafnya, bagus wasalnya, makhrajnya, sifat-sifat huruf diberikan semuanya. Itulah dikatakan ma'as safaratil kiramil barara. Maka dia setingkat dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya.
Lalu kemudian bagaimana yang tidak lancar, masih yang terpotong-potong caranya. Mereka nasa hugi ko mengaji ki aga nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa huwa syakul lahu ajran. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya terpotong-potong caranya, ya, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa syakul lahu ajran, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bacaannya itu agak sukar, terpotong-potong, tidak sesuai dengan wakaf, tidak sesuai dengan wasalnya atau cara memulainya ataupun menyambungnya. Dikatakan wa huwa syakul lahu ajran, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya, dia senantiasa memelihara perkataannya. Jangan sampai perkataannya bisa menyakiti hati orang lain, jangan sampai perkataannya itu bisa menjadi beban terhadap orang lain, sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mampu menjaga lisannya, dia senantiasa menjaga perkataannya, insya Allah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala.